ketika Nabi merasa untuk menyebarkan dan memperluas kaum muslimin sebarannya di muka bumi ini, di antara yang beliau kirim surat adalah seorang raja yang ada di Mesir yang bernama Muqawqis. Muqawqis itu mendapatkan surat yang diterimanya melalui seorang utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hatim bin Abi Balta'ah. Ketika pulang, sang utusan mendapatkan perlakuan yang baik dari Muqawqis, meskipun secara tidak langsung dan menyatakan keislamannya. Muqawqis menghargai surat dan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengirim balasan serta mengirim hadiah kepada Nabi Muhammad. Di antara hadiahnya dikirim wewangian, dikirim 2 orang budak wanita yang bernama Sirin dan Maria. Kebetulan mereka beragama Koptik, beragama Qibti, yaitu Kristen Ortodok. Datang ke kota Madinah dengan membawa hadiah-hadiah tersebut. Singkat cerita, Nabi Muhammad mengambil hadiah tersebut dan menjadikan Maria sebagai budaknya, sedangkan Sirin diberikan kepada Hissan bin Thabit, salah seorang sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Maria Al-Qibtiyah berada di dalam kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi budak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun budak ini mendapatkan kecemburuan daripada istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Sayyidah Aisyah bercerita bahwa ketika Maria hamil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua istri-istri Nabi ujuk rasa lah istilahnya, menampakkan kecemburuannya, karena mereka tidak ada yang hamil. Sampai Nabi ketika mengetahui bahwasannya Maria itu sedang hamil, beliau mengatakan, sungguh Maria ini sama dengan Hajar, daripada istri budaknya Ibrahim yang hamil terlebih dahulu dibandingkan dengan istri resminya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, katanya. Begitu pula istri Nabi yang lain tidak mendapatkan, selain Sayyidah Khadijah tentunya, tidak mendapatkan keturunan dari Nabi. Tahu-tahu ini seorang budak hamil cabang bayi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya lahirlah Ibrahim bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah 2 tahun Ibrahim meninggal dunia, sehingga menjadi dan bersamaan dengan itu terjadi kusyuf atau gerhana matahari, sehingga membuat para sahabat mengaitkan antara wafatnya Ibrahim putra Nabi Muhammad dengan gerhana tersebut. Intinya Maria Al-Qibtiyah tetap menjadi seorang budak sampai akhirnya beliau wafat, sehingga para ulama ikhtilaf apakah dia termasuk Ummul Mukminin atau tidak. Yang jelas Maria Al-Qibtiyah adalah budak Nabi Muhammad yang melahirkan seorang anak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semua.